Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ikhwan Fillah semuanya dimanapun berada. Kali ini saya akan sedikit mereview ya, di balik syahadatnya Mbak Olan ya. Masya Allah, Mbak Olan ini telah menemukan kebenaran di dalam Islam ya, mengikuti jejak adiknya yaitu Bang Yoga. Tapi ada satu hal yang sangat penting teman-teman ya, di balik mualafnya atau dibalik syahadatnya Mbak Olan ada sosok yang paling penting di dalam ini teman-teman ya. Siapa dia? Mungkin nanti akan teman-teman lihat semuanya videonya ya. Hadijahnya para apologet Islam. Ternyata beliau Masya Allah tiap hari selama 2 bulan ya berinteraksi terus ya, komunikasi terus dengan Mbak Olan ya, dan akhirnya Mbak Olan bersyahadat. Beliau ini orang atau tokoh yang sangat berguna ya di balik syahadatnya Mbak Olan. Nanti kalian akan tahu siapa sosok tersebut ya. Masya Allah, bagi kita para apologet ya, sosok ini sangat sangat penting ya bagi perjalanan atau pergerakan para apologet untuk berjuang di bidang dakwah ya. Bukan hanya itu, ternyata sosok ini sangat berguna, sangat bermanfaat dan sangat penting di balik kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para apologet. Contoh kegiatan yang di Ciater, milad pertama API di Bandung ya, di Ciater Subang ya. Beliau tokoh sentral, beliau tokoh yang paling mendukung terlaksananya acara itu, Masya Allah. Nah, di sini ternyata beliau juga sosok yang paling penting di balik syahadatnya Mbak Olan. Tiap hari beliau berinteraksi, tiap hari beliau begadang, kurang tidur, waktu kerja juga tersita karena ingin ngasih pandangan, karena ingin ngasih pembelajaran ke Mbak Olan tentang Islam. Karena apa? Yang didapatkan oleh Mbak Olan selama ini tentang Islam dari pihak gereja atau pendeta sangat bertolak belakang, sangat jauh. Mereka para pembenci Islam mendoktrin Mbak Olan bahwa Islam itu ajaran yang A, B, C, D. Saya tidak sanggup menjelaskannya ya. Saya tidak sanggup mengutarakannya di sini, Masya Allah. Karena apa? Karena itu suatu fitnahan yang keji, satu fitnahan yang biadab terhadap Islam ya. Tapi alhamdulillah setelah lama berinteraksi, setelah selama 2 bulan terus komunikasi dengan sosok ini, Mbak Olan akhirnya sadar ternyata Islamlah agama yang paling benar, ternyata Islamlah agama yang benar-benar samawi, agama yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan agama Kristen. Karena apa? Yesus sendiri tidak kenal dengan Kristen. Kristen buatan manusia, kitabnya pun buatan manusia. Itu bisa dibuktikan ya teman-teman, dengan banyaknya revisi, dengan terus-terusan direvisi, dan mereka sendiri tidak tahu dan tidak paham tentang original text-nya, original text Bible yang bahasa Yunani itu atau bahasa Ibrani. Gimana mau paham tentang ajarannya kalau original teksnya sendiri tidak tahu dan tidak paham? Beda dengan Islam, diwajibkan semua umat muslim itu belajar Al-Quran. Karena apa? Allah menurunkan wahyu melalui Jibril kepada Rasulullah SAW berupa bahasa Arab, ditulis dalam Quran oleh salah satu sahabat Rasulullah, Masya Allah. Dan sampai sekarang, sampai detik ini masih terjaga. Tidak ada seorang pun yang sanggup merubah-rubah ayat di dalam Al-Quran. Beda di Bible, dirubah setiap saat semaunya gitu ya. Jadi sebelum tonton videonya jangan lupa di like, komen, dan di subscribe Dosen Debat Lintas Agama, biar channel ini semakin jaya di udara, dakwah-dakwah kita tersampaikan kepada umat. Selamat menyaksikan. Dia mencium saya. Ya, dia mencium saya.
dia berbicara kepada saya. Saya sempat bilang, kenapa kau lakukan ini, Dek? Apa tidak ada Roh Kudus lagi di dalam hatimu? Dan dia bilang, Kak, aku tahu Tuhan itu esa. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Aku sayang samamu, Kak. Dan seandainya pun aku mati, Mama dan kau lah orang yang pertama aku jemput ke surga. Dia cium saya loh. Dia peluk saya. Dia peluk saya. Bayangkan. Darah di baju saya. Karena mimisannya. Ya. Di situ. Oh Tuhan, saya bilang. Kenapa ini harus terjadi pada keluargaku, Tuhan? Enggak. Saya nggak minta gitu. Kenapa ini terjadi pada keluarga saya gitu? Saya lihat adik saya di situ. Ya. Itu ada saksi ya. Yang menyaksikan. Saya video call itu. Saya video call Fandi, Kak D, ya, betapa kurusnya dia, betapa hancurnya hatinya melihat. Ya. Saya nggak nyangka sampai begitu dia mempertaruhkan iman kita. Jadi di situ saya kayak, oh Tuhan. Ya, sembari kita tunggu Bang Zuma, teman-teman di tap-tap layar ya. Dikencangin tap-tapnya biar juga Olan tenangkan pikirannya supaya dia bisa ngomong. Mungkin saya masuk sedikit ya. Jadi dia ada yang double Fandi atau siapa saya nggak tahu. Aku udah mute, lanjut nih. Aku udah mute. Oh aku yang ini ya, bentar. Halo. Sudah kedengeran suaraku nggak? Tadi aku salah ini. Tes. Udah bagus. Lanjut. Ya, jadi gini, yang saya orang yang apa ya? Kalau dikatakan bertengkar itu teman-teman menjadi saksi lah. Tapi kembali lagi bahwa Islam itu mengajarkan hidayah dan pemahaman agama itu hadiah dari Allah. Allah pemilik hati seseorang. Tanpa sadar kita menyaksikan bahwa dakwah itu bukan hanya dengan ilmu. Jadi dakwah dengan akhlak itu dilakukan oleh para mu'alaf seperti yoga. Bagaimana yoga yang sudah terang-terangan Olan, kalau boleh kita katakan disakiti sama Olan secara, ya mungkin dialah yang tahu apa yang terjadi. Tapi bagaimana kemudian ketika dia bertemu dengan kakaknya, dia nggak peduli walaupun apapun yang telah dilakukan kakaknya, dia bersujud di kaki kakaknya, lalu dia katakan bahwa nanti kalau aku ke surga yang kujemput kau, Kak. Akhlak yoga ini menyentuh hati Olan. Makanya berdakwah itu di sini saya belajar. Bukan hanya kami para apologet, bukan jangan sombong para ulama, jangan sombong para apologet, jangan sombong orang berilmu. Bahkan ketika mu'alaf dengan akhlaknya saja dia mampu mengguncang iman orang lain. Itu pembelajaran penting bagi saya. Dan kita nggak pernah tahu Olan berkomunikasi selama ini dengan Kak D, mungkin dapat informasi tentang Islam dari Kak D. Kak D bukan apologet, tapi beliau berkomunikasi intens. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan ilmu, teman-teman. Dengan akhlak pun itu bahkan jauh lebih mengguncang daripada ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan
speechless ya, kehabisan kata-kata. Apa yang saya saksikan malam ini hal yang tidak pernah saya bayangkan dan saya duga, hal yang tidak pernah saya harapkan juga, karena saya berdiskusi lintas agama itu bukan mengharapkan keislaman orang lain, tapi mengharapkan saya bisa menyampaikan pemahaman agama saya seperti yang saya pelajari. Mungkin seperti itu. Lanjut Fandi, Olan dan Kak D. Ya silakan Olan. Ada lagi yang mau disampaikan Olan? Iya, Pandi, ya. Dia mengajarkan saya tentang ketulusan, Pandi. Saya nggak bisa berkata-kata, Pandi. Aduh, kan saya bilang kan, nggak ada seorang kakak yang benci sama adiknya, cuman karena faktor keluarga yang saya didorong terus sama keluarga untuk nggak bisa saya, bahkan saya rela membayar orang untuk mencari. Mungkin kalian paham itu di situ. Kak D ada yang mau disampaikan mungkin Kak D? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam. Olan, hai adikku. Iya kan? Masya Allah ya. Boleh dong cerita dikit unik, boleh ya? Silakan kan. Teman-teman kita yang 3 sekian ini, assalamualaikum, semoga sehat semua Waalaikumsalam. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Amin. Rifa tahu, Pandi tahu, aku fakir ilmu apalagi tentang keislaman. Selalu berkomunikasi dengan Olan. Ketika Olan membawa agamanya berbicara, aku bilang stop, bicara tentang agama Olan. Aku selalu bilang Olan itu orang baik. Dan udah aku sampaikan di Komal bahwasanya Olan itu orang baik. Olan itu lembut. Tapi namanya perjuangan seorang kakak untuk merebut adiknya kembali, yang sedari kecil sampai hingga dia pergi selalu sama-sama gitu kan Olan? Suka duka sama-sama, cerita lucu sama-sama, seperti itu. Dan dia sangat kehilangan adiknya, sangat banget itu. Aku juga seorang kakak ya, pasti paham terpisah dengan orang yang kita sayangi, apalagi bisa dikatakan Yoga itu adalah adik yang paling disayangin sama Olan. Kalian pikir di balik layar itu aku nggak berantem sama Olan? Aku fine aja? Enggak. Tapi tidak harus aku lawan dengan kemarahan. Aku anggap Olan ini adik kecilku yang lucu aja. Satu hari aku bilang sama Olan, coba berdoa Olan, minta kepada Tuhan, jangan sebut yang satu itu, Tuhan yang satu. Tapi Olan paham dan lanjutin Olan bagaimana ceritanya itu, sehingga hari ini buat Olan tersentuh, mengakui. Walaupun kebimbangan itu ada, jadi ceritain deh semuanya biar teman-teman kita di bawah itu, jadi hidayah itu datang bisa lewat mana saja, dari pertengkaran. Iya ini Lanjut deh. ini pro dan kontra itu Kak ya. Ini pasti banyak gitu karena saya melakukan seperti ini, itu tidak akan dipungkiri akan saya dibilang saya pengkhianat,
saya dibilang eh, ya C6 atau segala macamnya itu kan. Ya gini, itu gak saya pungkiri mereka berkata itu kepada saya, gak saya pungkiri mereka punya hak untuk menilai saya. Cuman disitulah saya tahu kan arti ketulusan, ya. Bahkan sudah saya sakiti pun, saya pukul, saya sampai giginya rontok. Dia tetap memaafkan. Dia sujud di kaki saya loh. Ya. Dia bilang, aku sayang samamu. Dia cium saya. Dia sedikit pun tidak punya dendam dengan saya. Di situ saya Kak terguncang. Kakak kan menyaksikan Kak. Kakak saksikan itu. Saya bilang sama kakak. Betul. Nah, Teman-teman kita doain ya, semoga adik kita Yoga, Hai Yoga, di mana Yoga? Ini ada kakakmu di sini Olan yang akan selalu gandengan sama Yoga, tidak akan pernah lepaskan tangan Yoga. Semoga ada Yoga di bawah. Kak Di mewakilin. Dengan kakakmu ada di sini, merinduimu, mencintaimu, menyayangimu, berkorban apapun untukmu. Panggil dia Olan. Insya Allah dia ada di bawah, dengerin untukmu, Olan. ya. Kakak sayang samamu. Perlakuan Takbir, kami teman-teman, seperti Allahu itu, Dik. Akbar. Kami sayang sama kamu, Dik. Ya, karenamu aku tahu arti ketulusan. Kau kayak mengajarkanku tidak ada arti sebuah dendam. Padahal aku terus menyakitimu. Gak bisa Kak, aku ngomong Kak. Ya, teman-teman, sembari menunggu Bang Zuma, sekalian tap-tap layarnya dikencangin. 1M kita itu kuat, komal kita. Insya Allah malam ini Bang Zuma yang akan langsung menyahadatkan Olan. Teman-teman di tap-tap layar juga ya. Kita doakan juga Yoga, semoga Yoga itu baik-baik saja. Semoga mudah-mudahan Yoga menyimak ya di bawah ya. Lihat kakaknya. Semoga Yoga menyimak. Silakan Uni, ada yang mau disampaikan lagi Uni sebelum Bang Zuma naik? Gini, saya 6 tahun ya diskusi lintas agama. Banyak yang sudah saya saksikan dan saya lihat. Mulai dari tadi dia teman debat, lawan debat, musuh dalam berdebat, sekarang berada di barisan yang sama. Ada yang tadinya bersama berdebat, teman debat, saling backup, justru menjadi pembenci yang nyata. Ada yang tadinya mereka orang yang mensupport diskusi lintas agama, menjadi pembenci diskusi lintas agama. Jadi setiap kita tuh punya motivasi berbeda-beda. Motivasi bisa berubah seiring berjalannya waktu. Motivasi atau niat ini menjadi kunci dari amalan. Kalau niat saya berdebat untuk mengislamkan Yoga, Olan, dan orang-orang lain, maka saya jumawa. Karena Allah, pemilik hidayah itu Allah. Yang tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah itu hanya Allah. Maka dari dulu saya membiasakan diri untuk berdiskusi ini bukan untuk mengislamkan, tapi menjawab kesalahan berpikir. Mengajak untuk memiliki cara berpikir yang normal. Mengajak orang-orang untuk tahu bagaimana Islam.